Orang-orang kita itu melupakan sejarah masa klasik, terutama masa Hindu-Buddha ataupun masa prasejarah. Yang hanya tertinggal adalah masa-masa dari kolonial, yaitu masa VOC, lalu pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan kita itu sama sekali tidak mengenal jati diri kita. Apa sih Pekalongan? Nama Pekalongan itu apa? Dan dari mana asalnya? Kita tidak tahu. Jadi itu perhatian saya, dorongan saya untuk mendirikan Museum Taman Candi Nusantara. Nama saya Junardi Dwi Prasetyo. Saya di sini adalah Kepala Museum Taman Candi Nusantara. Museum pengumpulan koleksi diawali tahun 1970. Kita sudah mengumpulkan beberapa koleksi. Lalu museum ini didirikan pada tahun 2020 dan diresmikan pembukaannya 1 Oktober 2023. Apa sih hubungan candi yang ada di Nusantara dengan Pekalongan? Pasti pertanyaannya begitu. Jadi Pekalongan ini pada mulanya ada sebuah kerajaan, namanya adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga itu muncul pada tahun 500 Masehi, setara dengan Kerajaan Tarumanegara bahkan Sriwijaya. Itu sudah ada peradaban di sini. Mulai dari prasejarah itu sudah ada sebenarnya peradaban, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Nah, pada tahun 500 Masehi, yaitu Kerajaan Kalingga, itu bernama lain adalah Kerajaan Holeng. Nah, kata Holeng ini mengalami perubahan kata dan perubahan makna menjadi Halong. Nah, pada tahun 1500, Halong berarti berkata nama menjadi pengangsalan, artinya pengangsalan atau pendapatan. Setelah Halong, lalu pemerintah Hindia Belanda menetapkan berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, nama daerah ini adalah Pehalongan. Pehalongan. Nah, setelah itu lama-kelamaan sekarang menjadi Pekalongan. Jadi itu sedikit sejarah yang bisa kita temui dari kata Pehalongan. Dan Raja Kalingga pada waktu itu, yaitu yang paling terkenal adalah Ratu Sima. Ratu Sima pada saat itu dia mempunyai anak cucu turun-temurun, yang anak cucu itu adalah raja-raja besar yang bahkan mendirikan kerajaan dan mendirikan candi-candi besar yang ada di Nusantara. Nah, dengan adanya itu kita tahu bahwa orang Pekalongan itu juga ada sangkut pautnya dari sejarah itu tadi, seperti itu. Untuk pengkoleksian koleksi di sini ada koleksi yang namanya replika candi. Ukuran candi yang ada di sini yaitu ukuran 1:25 sesuai ukuran aslinya. Jadi teman-teman sahabat musik ketika masuk di area candi bisa membedakan mana candi yang terkecil bahkan yang terbesar. Yang terbesar adalah Candi Borobudur, yang terkecil adalah candi-candi yang sesuai ukurannya gitu. Kenapa ini candi, Pak? Ini candi saya buat ukuran 1 meter semua. Enggak, ini memang sesuai dengan ukurannya. Kalau ukurannya 1 meter ya memang segitu, kalau ukuran setengah meter ya setengah meter.
Kalau pengkoleksiannya dari Museum Taman Candi Nusantara itu banyak, lumayan. Kita ada biologika, geologika, arkeologika, biologika, dan bahkan kita komplit gitu. Dan kita dapat itu sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya mengkonsep museum ini dengan cara on air, artinya museumnya outdoor. Jadinya generasi sekarang lebih suka kan tidak di dalam ruangan, lebih suka outdoor. Dengan kayak gini mungkin lebih tertarik dan lebih suka mempelajari. Seperti itu, misalnya kita lihat miniatur-miniatur candi yang ada di sini saya letakkan di tempat-tempat outdoor, sehingga orang itu bisa merasakan sensasinya. Seperti itu, bisa merasakan mulai dari alamnya, mulai dari sentuhan ruangan terutama di luar ruangan. Kalau koleksi-koleksi yang perlu ditaruh di dalam ruangan, kita ada ruangan tersendiri, yaitu ruang koleksi. Jadi saya berharap museum ini bukan hanya museum lokal ya. Museum ini saya berharap menjadi museum bertaraf internasional. Jadi tamu-tamu dari mancanegara bisa kunjung di sini, bahkan bisa kita langsung teruskan ke situs-situs asli yang ada di Kabupaten Pekalongan. Harapan saya terutama untuk masyarakat banyak sekali berkunjung ke museum dan bisa menikmati sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Pekalongan. Jadi nanti mereka bisa bercermin bahwa di Kabupaten Pekalongan itu ada sejarahnya, mulai dari prasejarah, setelah itu masa Hindu, masa Buddha, dan masa Islam. Nah, bahwa di Kabupaten Pekalongan itu penuh sejarah sebenarnya. Sejarah kita itu tidak hilang. Museum ini saya kira sudah komplit dan sangat layak untuk dikunjungi, dan juga bisa menikmati museum sambil kita ngopi. Nah, ini yang diminati oleh generasi-generasi sekarang. Jadi melihat museum itu enggak yang tempat yang kuno, usang gitu. Jadi tempat yang menyenangkan, bisa ngopi, bisa santai menikmati suasana dari candi. Sama sekali tidak ada tantangan, karena kita menganggap tantangan itu adalah adalah nikmat dalam hidup. Jadi tidak ada sama sekali tantangan itu adalah nikmat dari hidup. Jadi saya itu menghadapi hidup itu tidak ada tantangan, karena tantangan bagi saya, kepala museum di sini, adalah nikmat. Jadi tantangan itu adalah kenikmatan. Harapan saya juga mahasiswa-mahasiswa di UIN menganggap tidak ada tantangan dalam hidup. Tantangan itu nikmat. Jadi tantangan itu kita nikmatin aja. Pada suatu saat Anda akan merasa bahwa tantangan itu adalah nikmat terbesar dalam kehidupan saya. Itu pada jenengan merasakan pada saat umur yang sudah tua. Itu jadi kalau tantangan tidak ada sama sekali. Kenikmatan banyak, tantangan tidak ada.